Halo marketing antusias, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka di channel YouTube Hypno Marketing IH. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat konsumen loyal kepada Anda. Jadi banyak yang bertanya gimana sih supaya mereka bisa loyal, mereka bisa tidak hanya berhenti di satu kali pembelian atau mungkin ketika kita punya produk baru akan dengan sangat mudahnya menjual kepada mereka yang notabene mereka memang membutuhkan produk ini atau ya loyal lah kepada kita. Nah, beberapa hal perlu diperhatikan ya kaitannya dengan bagaimana mencari konsumen yang loyal kepada Anda. Yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu pastikan Anda selama ini ya menawarkan suatu produk, brand, jasa, penawaran atau apapun itu dengan mengedepankan konsep kejujuran. Nah, jujur ini sangat penting ya. Jadi jangan harap Anda bisa mendapatkan konsumen yang loyal ketika Anda tidak mengutamakan kejujuran ini. Kejujuran ini bisa dalam berbagai macam hal, entah itu kaitannya dengan harga, entah itu kaitannya dengan layanan yang Anda buat. Jangan hanya memfokuskan terhadap bagaimana supaya goal, bagaimana supaya closing ini bisa tercipta, tapi pastikan Anda memang mengedepankan kejujuran ya. Anda berkata dengan ya boleh dengan bahasa marketing, dengan hypno marketing yang Anda pelajari, tapi bukan berarti dalam tanda petik Anda menipu mereka atau Anda memberikan bumbu-bumbu marketing yang sebetulnya tidak pantas atau yang sebetulnya tidak mungkin untuk mereka dapatkan, atau konsumen akan membeli produk Anda, mereka tidak akan mendapatkan hal-hal semacam seperti itu, tapi Anda tambahkan demi hanya untuk tercipta yang namanya goal. Nah, kalau Anda melakukan hal semacam seperti itu, akan sangat sulit yang namanya mendapatkan konsumen yang loyal kepada diri Anda. Selain kejujuran, Anda juga libatkan diri Anda secara personal terhadap mereka. Jadi banyak saya amati orang-orang yang belajar kelas hypno marketing ini, mereka sangat profesional ya. Jadi sebetulnya profesionalisme itu bagus, tetapi ketika terlalu profesional, terlalu yang terus kemudian menganggap ini sebagai sebuah profesi, yang terus kemudian di luar jam kerja atau mungkin di hari libur tidak mau lagi sama sekali bersentuhan dengan yang namanya pekerjaan, termasuk dalamnya dalam hal jualan ini. Saya tidak menyarankan terus kemudian menawarkan di tengah malam atau di weekend, bukan semacam seperti itu. Tapi ya, Anda manusia dan orang atau konsumen Anda juga manusia. Manusia ini adalah makhluk sosial. Mereka senang bersosialisasi, mereka senang terlibat secara personal. Jadi banyak yang saya sarankan terus kemudian mereka membuka diri terhadap konsumen mereka. Mereka tidak hanya mengenal konsumen mereka sebagai pembeli, tapi secara personal. Misalnya mereka atau konsumen itu sebagai sosok seorang ayah, atau sosok seorang suami, atau sosok seorang kepala rumah tangga, atau misalnya ibu dari anak, berapa orang anak dengan usia anak-anaknya masing-masing yang sudah mulai kuliah dan sebagainya. Nah, dengan mengenal hal-hal personal semacam seperti itu, Anda akan bisa menjadikan atau terbuka lebar peluang untuk membuat konsumen Anda menjadi loyal terhadap diri Anda. Jadi saya sering menyarankan untuk terus kemudian misalnya menanyakan kabar anaknya yang kuliah di luar negeri, misalnya gimana di situasi pandemi semacam seperti ini, mereka bisa pulang atau enggak. Misalnya hal-hal pertanyaan semacam seperti itu membuat mereka, oh dia ya bukan hanya sosok seorang marketing, tapi dia merupakan teman, dia merupakan sahabat, dia merupakan makhluk sosial semacam seperti saya sebagai seorang manusia, dan itu membuat konsumen Anda menjadi lebih loyal terhadap diri Anda. Terus kemudian yang ketiga ya, Anda perlu yang namanya masih terkait dengan kejujuran tadi ya, komitmen. Ya, jadi Anda benar-benar berkomitmen, artinya sesuatu yang sudah Anda janjikan, sesuatu yang sudah menjadi komitmen bagi diri Anda, buktikan ya terhadap konsumen Anda semuanya, dan Anda akan diingat sebagai sosok yang memang benar-benar menghargai yang namanya komitmen, menjunjung tinggi yang namanya komitmen. Komitmen ini bisa apa saja, misalnya berkaitan dengan waktu, tolong jangan pernah ngaret ya, biarkan misalnya Anda menunggu ya daripada mereka harus menunggu diri Anda, karena ya mereka lah konsumen. Dan ya bagaimanapun kita selalu ingat dengan tagline yang namanya konsumen itu adalah raja. Atau komitmen-komitmen lain, misalnya Anda akan memberikan suatu jenis
pelayanan tertentu atau nilai lebih, nilai tambah dan sebagainya, tolong jangan lupakan hal-hal semacam seperti itu. Sesuaikan dengan kalimat yang pernah Anda ucapkan, dan hal-hal yang cukup sepele semacam seperti ini ya terkadang bisa menjadi poin yang cukup penting dan bisa menjadi salah satu hal yang membuat konsumen Anda loyal terhadap diri Anda semuanya, seperti itu. Terus kemudian ya, selain jujur, personal, komitmen ya, terus kemudian pastikan Anda menjual produk atau jasa yang memang terbaik ya. Jadi yang selama ini Anda tawarkan terbaik, jadi akan tercipta mindset di dalam konsumen Anda bahwasanya ya si A ini memang sosok marketing yang selalu menawarkan apa yang saya butuhkan dengan kualitas harga, kualitas produk, kualitas jasa yang memang nomor satu, grade A, seperti itu. Jadi memang special, memang sesuatu yang mereka tawarkan itu ya, atau yang Anda tawarkan itu sesuatu yang punya nilai lebih dibanding produk-produk atau brand-brand lain yang serupa yang ada di pasaran. Nah, dengan semacam seperti itu ya, ketika Anda menawarkan sesuatu, mereka langsung ingat bahwasanya apa yang Anda tawarkan selalu yang terbaik, dan itu akan membuat mereka loyal kepada diri Anda. Dan yang terakhir, setelah semuanya tadi Anda lakukan, tolong jangan lupakan yang namanya reward. Reward ini bisa apa saja ya, bisa berupa voucher, bisa berupa hadiah, bisa berupa diskon atau keuntungan atau membership atau apapun itu yang notabene memberikan nilai lebih ya, sehingga mereka semakin loyal, seperti itu. Jadi prinsip kita untuk take and give ini ya, memberi dan menerima ini juga berlaku di dunia marketing ini. Jadi supaya kita bisa mendapatkan lebih dari konsumen kita, kita juga harus memberikan lebih, dan lebih ini bisa berupa reward, bisa mungkin karena mereka berulang tahun ya. Jadi antara hal-hal yang saya sebutkan tadi bisa digabungkan mendapati kedekatan secara personal ya. Konsumen Anda misalnya anaknya menikah dan sebagainya, Anda bisa mengirimkan buket bunga, sekalipun katakanlah Anda tidak mendapatkan undangan atau apa gitu, Anda mengucapkan selamat dan lain sebagainya. Hal semacam seperti itu ya bisa Anda lakukan untuk menciptakan konsumen yang benar-benar royal terhadap Anda dan juga produk-produk Anda yang nanti akan Anda tawarkan selanjutnya, atau mungkin ya repeat order dan lain sebagainya, seperti itu. Oke ya, saya rasa itu tips dari saya seputar bagaimana cara menciptakan konsumen yang loyal ya. Dan ya, kita bisa studi kasus ketika Anda belajar bersama kita, jadi bergabung untuk mempelajari tentang hypnomarketing. Jadi ada beberapa poin yang mungkin Anda kurang jelas atau mungkin tidak relevan dengan apa yang terjadi terhadap diri Anda, kita bisa berdiskusi di kelas hypnomarketing. Jadi daftarkan diri Anda. Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi atau mengunjungi website kami di masterhypnotis.com. Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe.